Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Keanekaragaman Makhluk Hidup. Ada beberapa poin yang kita akan pelajari, yaitu poin pertama, ciri-ciri makhluk hidup, yaitu respirasi, memerlukan makanan, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, iritabilitas, mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi. Berikut ada pengertian respirasi. Respirasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam menghasilkan energi dengan cara memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses respirasi sendiri biasanya akan memecah molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida, uap air, serta energi. Semua jenis zat teknik sebelumnya melakukan proses respirasi dalam kegiatan atau aktivitas kehidupan sehari-hari. Respirasi kemudian dapat disamakan dengan pernapasan. Akan tetapi, istilah respirasi mencakup berbagai proses yang juga tak cukup pada istilah pernapasan. Respirasi sendiri terjadi pada semua tingkatan organisme makhluk hidup melalui dari individu, satuan terkecil pada sel. Jenis respirasi ada dua, yaitu internal dan eksternal. Proses pernapasan internal terjadi pada sel-sel tubuh manusia dan tumbuhan. Proses pemecahan makanan dalam menghasilkan energi yang terjadi di dalam sel tubuh. Selain itu, respirasi internal juga menyerap sari-sari di dalam tubuh, seperti diantaranya glukosa dari makanan serta oksigen dari pernapasan untuk dapat menghasilkan energi. Berikut respirasi eksternal. Pertukaran gas yang kemudian terjadi dalam paru-paru atau sering juga disebut dengan pernapasan. Proses menghirup udara dari lingkungan serta menukar oksigen yang dihirup dengan karbon dioksida di dalam paru-paru bisa disebut juga sebagai respirasi eksternal. Fungsi respirasi. Dalam proses respirasi terdapat banyak fungsi. Selain membantu kamu dapat menarik pernapasan dan menghembuskan napas, fungsi lain dari respirasi berupa memungkinkan untuk dapat berbicara dan mencium, menghangatkan udara agar kemudian lebih sesuai dengan suhu tubuh, memberikan oksigen ke dalam sel-sel dalam tubuh, melindungi saluran udara dari berbagai zat berbahaya dan iritasi. Berikut memerlukan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Sebagai makhluk hidup, manusia berkonsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan energi dan berbagai zat yang diperlukan tubuh. Berikut bergerak. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat gerak aktif, sedangkan pada tumbuhan alat gerak pasif. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang.
Pertumbuhan berarti berkaitan dengan pertambahan volume atau ukuran fisik yang bisa diukur. Contoh seperti tinggi badan, berat badan, ataupun bertambah lingkaran kepala. Sedangkan berkembang merupakan bertambahnya fungsi otak sehingga mempengaruhi keterampilan anak. Berikut berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak jenisnya atau menghasilkan keturunan. Cara berkembang biak hewan ada beberapa cara, di antaranya dengan cara melahirkan atau vivipar, bertelur atau ovipar, dan bertelur melahirkan atau ovivivipar. Berikut iritabilitas, kemampuan menanggapi rangsangan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan menanggapi rangsangan dengan cara yang berbeda-beda. Rangsangan itu dapat berupa rangsangan cahaya, suhu, air, sentuh suara, bau, atau makanan. Rangsangan tersebut merupakan rangsangan dari luar tubuh. Berikut mengeluarkan zat sisa. Proses pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup disebut dengan ekskresi. Zat sisa pada proses oksidasi antara lain uap air dan karbon dioksida. Zat sisa ini dikeluarkan melalui alat pernapasan seperti paru-paru pada manusia dan insan pada ikan. Berikut beradaptasi. Beradaptasi adalah cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang bisa beradaptasi terhadap lingkungannya maupun atau memperoleh air, udara, atau nutrisi. Selanjutnya, organisme akan mampu mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur dan cahaya. Poin kedua yaitu struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil dari makhluk hidup. Berikut struktur dan bagian-bagian sel hewan. Terdiri atas mitokondria, sentriol, nukleus, nukleolus, kromatin, ribosom, retikulum, endoplasma, dan lisosom. Berikut ada struktur dan bagian-bagian sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Dinding sel disusun oleh selulosa ketika sel masih muda. Member plasma adalah bagian terluar dari sel yang memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsi member plasma adalah sebagai pelindung sel agar isi sel tidak keluar, meninggalkan sel. Berikut ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan adalah sel hewan memiliki lisosom dan sentriol, tetapi tidak memiliki dinding sel. Kloroplas atau plastida dan vakuola untuk sel tumbuhan memiliki dinding sel. Kloroplas atau plastida dan vakuola besar tetapi tidak memiliki lisosom dan sentriol. Berikut
Poin ketiga, jaringan organ, sistem organisme, pengertian dan contohnya pada hewan dan tumbuhan. Pengertian dan contoh jaringan pada hewan dan tumbuhan. Jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan berbeda. Jaringan pada hewan berupa jaringan eptil, jaringan pengikat atau penyongkok, jaringan otot dan jaringan saraf, sedangkan jaringan pada tumbuhan berupa jaringan meristem, jaringan penyongkok, jaringan dasar, jaringan pengangkut, dan jaringan pelindung. Contoh jaringan pada hewan dan tumbuhan. Contoh jaringan pada hewan dan tumbuhan ada 6. Yang pertama, jaringan pada tumbuhan, jaringan meritexmatik. Yang kedua, jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan dasar, jaringan kolenik, jaringan seklorenik. Berikut ada 5 jenis jaringan pada hewan yang harus kita ketahui. Yang pertama, epitel, jaringan epitel, jaringan otak, jaringan ikat, jaringan saraf, jaringan darah. Pengertian organ pada hewan. Organ adalah sekumpulan jaringan yang saling mendukung untuk fungsi yang sama, yang menyusun tubuh makhluk hidup. Beberapa contoh organ pada hewan yaitu jantung, paru-paru, otak, mata, lambung, limpa, ginjal, hati, usus, kulit, dan uterus. Pengertian organ pada tumbuhan. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang secara bersama-sama melakukan tugas tertentu. Organ tumbuhan ada 5, yaitu akar, batang, daun, dan buah. Sistem organ pada hewan. Sistem organ pada hewan, kelompok organ yang bekerja sama membentuk suatu fungsi yang sama. Sistem organ pada tubuh hewan terdiri dari sistem pencernaan, pernapasan, saraf, dan reproduksi. Sistem pencernaan, fungsi untuk cerna makanan agar dapat diserap di udara dan digunakan untuk seluruh bagian tubuh. Sistem organ pada tumbuhan. Organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun, sedangkan jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan tanah, jaringan pembuluh, jaringan dermal. Lalu sel tumbuhan terdiri dari xilem, floem, dan trichomata. Berikut ada organisme pada hewan. Hewan adalah organisme multiseluler yang membentuk kerjaan biologi animila dan sedikit pengecualian. Hewan mengonsumsi bahan organik, menghirup oksigen, dapat bergerak, bereproduksi secara seksual, dan tumbuh dari bola sel yang berorgan selama fase berkembang embrio. Contoh hewan yaitu burung dan kucing. Tumbuhan yaitu teratai dan mawar. Berikut pengertian organisme tumbuhan. Tumbuhan adalah organisme
multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan Plantae. Di dalamnya terdiri atas beberapa clade, yakni tanaman berbunga atau tumbuhan berbiji terbuka, paku-pakuan, lumut, serta sejumlah alga hijau. Contoh tumbuhan lumut, tumbuhan berpaku, tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan berbiji tertutup, tumbuhan berkeping 1, tumbuhan berkeping 2. Berikut poin yang terakhir atau yang keempat, klasifikasi makhluk hidup, sistem klasifikasi, cara klasifikasi dan tata nama, klasifikasi hewan, dan klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi makhluk hidup, sistem klasifikasi makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup. 5. Kingdom. Yang sering digunakan merupakan cara pengelompokan. Berikut cara klasifikasi makhluk hidup, prinsip dan cara pengelompokan makhluk hidup menurut ilmu taksonomi adalah dengan membentuk takson. Takson dibentuk dengan jalan mencandra objek atau makhluk hidup yang diteliti dengan mencari persamaan ciri maupun perbedaan yang dapat diamati. Mencandra berarti mengidentifikasi, membuat deskripsi, dan memberi nama. Berikut tata nama. Tata nama binominal atau binominal merupakan aturan pernamaan baku bagi semua organisme atau makhluk hidup yang terdiri dari dua kata, yaitu dua kata binominal berarti dua nama, dan dari sistem taksonomi biologi dengan pengambilan nama genus marga dan nama spesies atau jenis. Berikut klasifikasi hewan. Dari beberapa klasifikasi dasar yang terjadi sebagai dasar klasifikasi hewan pada kingdom Animalia, diantaranya adalah jaringan tubuh, lapisan embrionik, organ tubuh, pengaturan suhu tubuh, dan notokron. Berikut klasifikasi tumbuhan. Tumbuhan adalah kelompok makhluk hidup yang dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Klasifikasi tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya adalah tumbuhan mesofit, ekstrofit, higrofit, dan halofit. Itulah materi yang saya sudah sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir dari saya, mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.